Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahlan. Dan kesempatan kali ini di sepanjang perjalanan wilayah Kecamatan Bagelen, lebih tepatnya ini Desa Kalirejo, saya secara nggak sengaja ketemu dengan sebuah rumah yang cukup unik dan klasik, tapi kayaknya sudah tidak dihuni, teman-teman. Ya, seperti apa kondisinya nanti kita bisa lihat ke sekelilingnya, siapa tahu bisa dapat info. Kita tanya salah satu warga dulu ya, teman-teman. Oke, ikuti video saya selengkapnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Pedesaan di Purworejo. Tepatnya Kalirejo, Tuan Kedung Menjangan. Oh, Kedung Menjangan, Desa Kalirejo. Dan ini juga salah satu. Ini teman-teman. Jadi sekarang kita sudah bertemu salah satu warga yang ini, rumahnya ini masih cukup unik, teman-teman. Jadi memang di daerah Purworejo ini masih banyak rumah-rumah yang mempertahankan bentuk joglo. Kali ini saya itu sama Mas Yudi penasaran dengan satu rumah yang masih sangat asri dan informasinya itu kosong, teman-teman. Kosong tapi dengan bentuk yang cukup unik, lengkap dengan lumbung padi. Ini ada beberapa rumah juga ya yang terpisah. Jadi memang suasananya ataupun nuansanya itu masih sangat asri, khas pedesaan ini. Di belakang ada sumurnya. Dan ini kita lihat dari belakang ini rumahnya pakai gendeng. Bentuknya ini yang masih mempertahankan adat Jawa, yaitu khas joglo. Kita lihat sumur di belakang rumah ya. Assalamualaikum. Ini menggunakan sumur, tapi nggak tahu ini sumurnya isi enggak. Oh, kayaknya nggak isi, teman-teman, karena memang ini bener ya, masih musim kemarau. Jadi banyak banget yang asat, istilahnya itu kayak tadi sungai juga surut. Dan kita baru saja ketemu sama salah satu warga, yaitu pemilik rumah ini. Coba kita ngobrol sedikit sama bapaknya. Kita tanya-tanya info sama bapaknya. Assalamualaikum. Nah, kenalan Pak, sama bapak siapa ini? Pak Sarwoto. Bapak Sarwoto. Pak Sarwoto asli mriki nggih? Ya. Asli mriki. Namanya Kampung Kedung Menjangan. Ini ikutnya kecamatan mana, Pak? Bagelen. Kecamatan Bagelen. Oh, jadi suasananya itu rumahnya nggak rengket-rengket gitu ya? Suasananya apa? Memang dulunya ya agak rapat. Agak rapet. Tapi banyak yang pindah mungkin gitu. Ya, pindah ke Sukabumi. Oh, nggih. Nah, ini Pak, mau tanya itu di depan ataupun di bawah sana kan ada rumah yang kosong sama ada prasasti juga, Pak. Nah, nuwun sewu, boleh diceritakan Pak, itu prasasti apa ataupun rumah apa gitu, Pak? Ya, kalau setahu saya cuman dia pengen mengembangkan Ekonomi. nasib, maksudnya iya. mau merubah nasib. Nah, dia pergi ke Surabaya. Oh, gitu ya. Jadi ya secara geografis karena agak kering gitu ya Pak sini ya Pak. Jadi untuk mengadu nasib mungkin banyak yang pindah juga. Boleh minta izin ke sana nggih Pak? Boleh. Kita mau ambil gambar ya sekitaran halaman saja gitu ya Pak. Mau. Oke, matur nuwun ya Pak. Ya. Oke, monggo Pak, siap. Sarwoto ini salah satu warga di Kampung Kedung Menjangan. Oke ya teman-teman, jadi sebetulnya ini video nggak sengaja karena kita cuma lewat, tapi kebetulan melihat kayaknya ini unik. Satu rumah masih benar-benar model joglo dan terbengkalai. Tadi kita sudah pamit sama salah satu warga dan intinya kita cuma bikin video dari luar ya, penampakan dari luar rumah klasik dan unik yang terbengkalai. Ikutnya ini di Desa Kalirejo, Dukuh Kedung Menjangan. Nah, seperti ini. Jadi informasinya ini ditinggal oleh keluarganya itu ataupun ditinggal sama penghuninya ke Jawa Barat ataupun merantau. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi ini benar-benar khas adat Jawa, menggunakan kayu jati dan bentuknya ini joglo, teman-teman. Ini sudah jarang, ini khususnya untuk di daerah Wonosobo ini udah jarang, dan ini di Purworejo ya. Ini ikut Desa Kalirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Jadi seperti ini ya, jendelanya banyak menggunakan kayu jati,
dan itu masih ada meterannya juga. Terus ini untuk patokan saka-sakanya itu ada cornya di bawahnya teman-teman. Nah, sementara di samping rumah ini ada semacam surau. Mungkin ini memang untuk sholat ya waktu masih dihuni teman-teman. Jadi masih ada ya suasana seperti zaman dulu dengan surau kayak rumah panggung gini ya. Oke, kita coba lihat sedikit ya. Lihat sedikit seperti apa isi, apakah ini surau atau apa. Nah, ini. Assalamualaikum. Kita lihat dalamnya, ini ada batu juga dan kayunya ini sangat keras ya, pakai kayu pohon kelapa teman-teman. Ya bener, ini musola teman-teman. Jadi begitu masuk naik ke sana. Seperti zaman Belanda. Jadi ada bangunan pakai kayu dibuat musola terpisah dari rumah utama teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Ya ini ya. Nah, terus kita lihat juga untuk airnya ini lewat sumur, pakai sumur ini. Tapi karena ya lagi-lagi karena sudah tidak dihuni, jadi sumurnya juga sudah tidak berfungsi mungkin. Subhanallah, Masya Allah, ini benar-benar kayak nuansa kembali ke era 70-an teman-teman. Ya hanya saja sayangnya ini memang rumah tidak dihuni ya, ataupun terbengkalai. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf ya, kalaupun di sini ada penghuninya yang tidak kasat mata, saya tidak berniat untuk mengganggu. Cuma ya pengen lihat saja suasana dari luar ya. Rumah ini berada di tengah pepohonan ya, ataupun di tengah-tengah kebun bambu dan juga perkebunan kelapa teman-teman. Sangat klasik dan unik ya. Nah, ini di sepanjang emperannya ataupun pinggiran dari rumah ini menggunakan batu-batu dan ditata teman-teman. Selain ada juga penataan batunya ini sama kayak batas-batas gitu ya. Kita coba lihat ke belakang. Ini suasana di belakang rumah ya, kayak gini. Jadi masih bangunan benar-benar model joglo zaman dulu teman-teman. Di belakang rumah ini ada tempat untuk menyimpan kayu. Assalamualaikum. Tempat menyimpan kayu dan juga sabut kelapa. Jadi rumahnya ini tertata sangat rapi ya. Rumah utama, terus ada semacam penyimpanan kayu bakar ini terpisah di belakang. Terus terlihat juga itu kamar mandi juga terpisah di belakang ya teman-teman. Dan ini menggunakan semacam rigen ya istilahnya, anyaman bambu ataupun geribik gitu. Rumah peninggalan zaman dulu masih mempertahankan bentuk adat joglo, dan sayangnya ini terbengkalai ataupun ditinggal oleh penghuninya teman-teman. Oke, ini sepintas ya, sekilas kita ketemu rumah terbengkalai di kawasan Kabupaten Purworejo. Sangat unik ini, sangat unik, berada di tengah perkebunan dan ada musolanya itu terpisah gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi di sini ada yang unik lagi ya. Assalamualaikum. Ada yang unik lagi. Di depan rumah ini ada sebuah prasasti, dan prasasti ini informasinya itu menunjukkan dulu yang menghuni rumah ini. Di belakang ini juga ada satu rumah, tapi sudah
ya lagi-lagi sudah terbengkalai dan sudah hancur teman-teman. Jadi prasasti itu nanti kita baca lagi ya. Ini ada jalan menuju rumah terbengkalai ini. Oke, ini di sini ada bekas rumah yang sudah hancur ya. Assalamualaikum. Sudah hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bekas rumah dan informasinya prasasti tersebut menggambarkan ataupun menuliskan para bekas penghuni dari rumah ini teman-teman. Jadi mungkin di sini ini beberapa rumah dulu ya, terlihat dari bekas-bekas pondasinya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke depan prasasti. Ya, kita lihat juga ini ya, semua ini kayaknya bekas pondasi ini ya, dulu banyak rumah berarti di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke prasasti, kita baca isi dari prasasti tersebut teman-teman. Nah, jadi rumah yang ada prasastinya ini bersebelahan dengan satu rumah yang terbengkalai. Oke, ini dia prasasti dari rumah tersebut. Ya. Nah, prasasti dari tempat ini 20 Oktober 1965, Ratun Sucipto hijrah bersama istri dan 8 putra-putrinya ke Malang untuk menatap hari depan yang lebih baik. Jadi keluarga yang tinggal di sini pindah ya, hijrah ke Malang teman-teman. Salah satu sisa-sisa rumahnya itu yang masih berdiri temboknya teman-teman. Sementara untuk yang rumah ini adalah rumah berbeda keluarga ya. Oke teman-teman, ya demikian video kali ini. Jadi secara tidak sengaja kita ketemu sama rumah yang sangat klasik dan masih mempertahankan adat Jawa, joglo, ada juga surau di pinggirnya dan juga ada sumur, tapi rumah ini sudah tidak dihuni ya. Demikian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.